bahwa pengetahuan atau metode yang selama ini kita gunakan ternyata rapuh keadaan-keadaan semacam ini. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan buat kita. Sehingga kalau kemudian ada masyarakat mengatakan, jadi apa sebenarnya pengetahuan? Itu menjadi sesuatu yang kita tidak boleh marah untuk suatu kesadaran bahwa pada dasarnya kita ini semua kita terkoneksi satu sama lain ya. Ya kita harus membentuk satu semacam kolektif paradigm, kolektif behavior yang emergentnya itu sesuatu yang sustainable. Pandemi ini betul-betul kesejajaran antara pandemi COVID-19 dengan climate change. Yang satu sifatnya menular cepat, sedangkan perubahan iklim pelan, gradual, kumulatif. Nah, jadi kalau lihat apa penyebabnya dari pandemi, karena berubahnya lingkungan hidup manusia, itu tidak terbantahkan. Ternyata fenomena quantum biology can be applied di dalam reaksi-reaksi enzim dan bisa menjelaskan tambahan penjelasan kenapa reaksi enzim kok bisa terjadi dengan demikian cepat. Dia menurunkan energi aktivasi dan orang tahu banyak mengenai teori ini bahwa ada tempat khusus yang bisa dikenali oleh substrat yang spesifik. Ternyata ada hal lain yaitu kemungkinan tunneling tadi yang dibantu oleh gugus-gugus aktif, gugus fungsional dari asam-asam amino yang menyusun enzim. Sistem biologi yang sebetulnya itu sudah ditempa oleh evolusi miliaran tahun gitu. Dan itu mungkin mereka sudah dari sekian miliar tahun itu cara sosial itulah yang terbaik gitu. Nah, apakah itu bisa diterapkan misalnya kayak misalnya kehidupan sosial kita tadi itu kan. Prinsip itu kalau kita ngerti, apakah itu mungkin bisa diterapkan? Gimana sih sel-sel manusia itu kok bisa hidup bersama dengan baik dari lahir sampai dia meninggal dunia gitu kan? Nggak pernah kita lihat, oh karena sel kulit nggak suka sama sel daging, lalu tiba-tiba lepas gitu sel kulitnya. Nah kan nggak ada juga kayak begitu. Ya, kan itu sensor yang secara nggak langsung sama amigdala diproses. Bentuknya memori tapi keluarnya emosional gitu. Itu yang disebut interconnected. Kemudian satu hal yang dia si Kelly McGonigal itu bilang bahwa stres itu berbahaya hanya ketika kita menganggapnya berbahaya. Jadi sama-sama mendapatkan stres, tapi ketika persepsi kita berbeda, kita akan punya profil kesehatan yang berbeda. Yang saya pelajari dan yang kemudian saya juga selalu mempromosikan ke teman-teman, cara pandang, mindset itu sangat penting dalam kondisi seperti ini gitu ya. Itu yang membuat kita merasa lebih mampu. Petani itu sebetulnya sudah punya banyak sekali pengetahuan tentang eksperimen sebetulnya. Mereka bereksperimen dengan bibit A, bibit I, bibit C gitu ya, menghasilkan berbagai macam ragam. Dan ini kemudian dilarang, tidak boleh, mereka hanya boleh menanam apa yang diharuskan pemerintah gitu ya. Yang dilakukan teknologi modern apa itu adalah memiskinkan pengetahuan petani yang sebetulnya banyak sekali pengetahuannya. Saya sebagai astronomi modern itu melihat memang peran manusia ke alam itu kecil sekali. Jadi kita nggak bisa ngutak-ngutik secara itu gravitasi planet, gravitasi matahari karena kita yang besar. Gitu. Tapi tadi cara pandang orang dulu bahwa kita adalah manusia sebagai pusat, tadi yang geosentris. Jadi harusnya apa yang dilakukan manusia itu mempengaruhi sana juga. Alam semesta yang dibuat untuk manusia, ketika manusianya melakukan kesalahan, melakukan banyak kerusakan istilahnya, maka tatanan ini juga harus rusak seperti itu. Kalau kita pikir ini udah semuanya, enggak ada lagi gitu. Kita pikir ini udah ujungnya, enggak, masih bisa didorong. Dan setiap saat kita pikir kita tahu sesuatu, muncul pertanyaan yang baru dan yang membuat dan membuat kita bisa bertanya lebih baik ya. Kadang saya menganalogikan begini, pengetahuan itu seperti pulau gitu, tambah besar gitu kan. Tapi pada saat yang sama garis pantainya juga makin panjang. Nah, garis pantai ini
adalah pertanyaan yang kita bisa ajukan karena kita sudah tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita belum tahu. Sementara laut ini adalah yang kita tidak tahu, kita tidak tahu. Alam semesta ini besar sekali dan kita ngelihatnya dari tempat titik yang kecil sekali. Dan buat saya itu luar biasa, manusia itu bisa berpikir sampai sejauh itu. Kita ini duduk aja di balik komputer, baca buku, oret-oret, apa setip-setip gitu kan ya, ngobrol sama teman sebelah, mainan komputer. But the universe is real.